Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa ibu semua yang mengambil mata kuliah penulisan karya ilmiah ya. Nah, ini sudah pada senior juga barangkali ini ya. Artinya Anda semester berapa gitu kan? Saya nggak lihat pula berapanya, semester 6 atau semester berapa. Jadi penulisan karya ilmiah ini sebenarnya mata kuliah yang akan menentukan Anda bisa menulis proposal. Sama dengan seminar. Kalau seminar dia sudah mempelajari tentang konten. Konten artinya isinya, latar belakang, berhubungan dengan isi sebenarnya. Kalau saya memeriksa makalah-makalah yang dalam mata kuliah seminar, metode penelitian dia lebih kepada konten. Tetapi penulisan karya ilmiah sebenarnya mata kuliah yang teknik, artinya teknik penulisan gitu. Ini kan teknik penulisan. Apalagi sekarang dosen pembimbing kan cuma satu orang ya. Jadi agak masalah kalau seandainya Ananda mata kuliahnya proposalnya saya lihat yang lewat-lewat nih ya, banyak masalah tentang penulisan. Penulisan tuh kadang-kadang menulis satu kata, kalimat saja, satu baris saja susah Anda. Kan seperti itu. Yang perlu diperhatikan di dalam ini walaupun mata kuliah ini kadang-kadang Ananda ya, ibu lihat lebih cenderung ke lebih cenderung ke mata kuliah praktek. Ya nggak apa-apa, Anda ke mata kuliah praktek, tetapi jangan sampai lalai dengan mata kuliah teori. Karena Anda tamat pun Anda tidak jadi seniman. Anda lebih banyak berurusan dengan penulisan-penulisan, teori-teori. Jadi bagaimana di dalam kita mempelajari karya ilmiah, kita mempelajari membuat makalah, metode penelitian, ada tugas-tugas yang berhubungan dengan teori, itu sebenarnya menambah knowledge. Jadi mata kuliah yang lain itu sosiologi, antropologi, analisis, sejarah tari, pengetahuan tari, apalagi tari dan pariwisata, tari dan industri kreatif. Ini semua mata kuliah tari pendidikan, tari Minang, tari apa, semuanya itu sebenarnya merupakan perbendaharaan bagi Anda untuk mencetuskan ide-ide atau ide-ide untuk suatu topik, memunculkan satu topik. Nah, itu. Jadi jangan dianggap, makanya kita di dalam kuliah itu bedanya Anda sama siswa itu kan sudah tahu ya. Kalau mahasiswa itu kita memang selalu menganalisis. Makanya tingkatan untuk kami membuat LO, learning outcome, pencapaian pembelajaran itu, kami tidak boleh memberitahu atau misalnya mahasiswa mengetahui, tidak boleh. Tetapi mahasiswa menganalisis. Mahasiswa mampu menganalisis, mahasiswa mampu membedakan, mahasiswa mampu mengidentifikasikan. Nah, itu kalimat-kalimat yang harus kami buat di dalam silabus atau sub. Jadi makanya ibu sarankan kuliah-kuliah ini Anda jangan boleh ya Anda menjadi penari. Saya penari dulu. Saya di Jogja penari, di hotel, di mana-mana menari. Saya kan S1 juga dulu. Saya bukan gemuk seperti ini dulu. Saya dancer dulu. Bu Afif dancer, Bu Resperni dancer. Kita penari. Bu Linda penari. Tetapi untuk mata kuliah teori itu kita ini kan juga ketika mengambil doktor misalnya kami ini ya kami harus banyak menulis gitu kan. Jadi dosen banyak menulis. Ya, Anda jangan berpikir Anda tidak bisa jadi dosen.
Ya mana tahu rezeki kan, Anda pergi ke Bengkulu, ada universitas di sana yang membuka jurusan tari, ada pergi ke Riau, ada UIR, ada pergi ke Aceh, ada Unsiah, misalnya Unsiah Universitas Setiak Kuala di Lampung, di Palembang. Ya, berkemungkinan Anda bisa jadi dosen. Jadi Ibu harapkan antara praktek, ya, praktek itu harus sama dengan teori. Jadi berimbanglah antara fisik dan efektif namanya ya, efektif. Pemikiran, ide-ide yang cemerlang, itu kan munculnya dari kita banyak membaca. Nah, mata kuliah teori kan banyak membaca. Jadi itu yang, latihlah diri Anda menjadi orang yang suka menulis, menjadi orang yang suka membaca. Karena Anda kan tidak di sini tidak dicetak jadi seniman, dan di sini juga kita tidak dicetak lagi jadi guru. Jadi orang, kalau Anda disuruh mempresentasikan tes nanti kan Anda harus tahu itu bagaimana yang dipresentasikan juga ditulis. Kalau misalnya Anda jadi apa-apa, walaupun di kantor bupati kerja atau di mana-mana, Anda kan disuruh mempresentasikan juga. Jadi mempresentasikan, buat sendiri PowerPoint-nya, buat sendiri kalimat-kalimatnya, ada proposal yang akan Anda buat. Nah, disitulah kami membekali Anda menulis karya ilmiah. Oke, kita harus 80% ya kehadirannya. Jadi 13 kali tatap muka, 3 boleh alfa. Itu yang perlu. Saya prioritaskan 3 boleh alfa. Gunakanlah yang 3 itu untuk kepentingan yang betul-betul penting. Itu yang Ibu pesankan pada Anda. Jadi jangan hal-hal yang tidak penting, misalnya takaluk, mengisi absen. Sekarang tuh kan isi absen online. Jadi harus diisi absennya ya. Setiap jadwal ini isi absen dulu. Saya kasih waktu itu selama perkuliahan. Misalnya kalau mata kuliah ini, mata kuliah karya ilmiah ini jam 7 sampai 8.40. Nah, ini masalah ini. Nah, jam 7 hidupkan alarmnya. Anda harus bangun. Kalau misalnya kuliah jam 7, jam 9 sudah tidur. Jangan handset, main handphone juga. Mengganggu, nanti pagi Anda tidak bisa bangun. Itu salah Anda. Salat subuh itu kan pukul 5 pagi. Ya kan? Jadi biasakanlah dari sekarang supaya Anda nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga. Ya, kalau misalnya belum bekerja, nanti kita kawin, kita bermanfaat untuk keluarga kita, mendidik anak-anak, membiasakan diri bangun pagi, itu kan rezeki ya. Oke. Sekarang Ibu bacakan sinopsis mata kuliah ini. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah yang berbasis pada pengkajian seni pertunjukan. Seni pertunjukan Anda sudah tahu kan, ada tari jenisnya, ada musik, ada teater gitu kan. Kemudian ada media rekam. Sekarang tuh media rekam ya, fashion, itu sudah masuk seni pertunjukan. Pemberian pengetahuan meliputi pengertian karya ilmiah, jenis cara berpikir ilmiah, aturan dan prosedur karya ilmiah seperti pemilihan topik, bagaimana Anda bisa memilih topik, pemilihan masalah, kemudian penyusunan paragraf. Nah, itu sangat perlu. Mana yang kita jadikan alinea baru. Misalnya kita mau menerangkan tentang tari kejai di Kecamatan Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu, kan gitu. Provinsi Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kita harus menjelaskan dulu Rejang Lebong berada di kabupaten di provinsi, salah satu kabupaten yang berada di provinsi Bengkulu. Kemudian mempunyai budaya yang berbeda dengan suku-suku lainnya di Bengkulu. Mungkin ada nama, kan di Bengkulu ada nama-nama lain kan, gitu ya. Kemudian Anda tuliskan itu. Nah, itu tentang Rejang Lebong, satu paragraf 10 baris, misalnya 8 baris. Nah, kemudian Anda ada menyinggung di situ kabupaten ini mempunyai kesenian tradisi yang kaya dengan seni budayanya. Salah satunya adalah tari kejai, misalnya seperti itu. Nah, itu alinea pertama, paragraf pertama. Kemudian
sambung dengan alinea kedua. Ketika Anda mengatakan tari kejai adalah, nah itu sudah alinea kedua. Jadi bagaimana sebuah tulisan itu runut, runut tahu. Artinya dia berkesinambungan. Orang membaca tuh enak gitu. Nah, itu juga penyusunan paragraf, penyusunan pokok pikiran, struktur, penulisan ilmiah, penggunaan bahasa yang benar. Bahasa yang benar termasuk di Padang. Jangan di menulisnya jangan di ini ya, di Padang misalnya gitu kan, di Padang. Nah ini, nah itu kan di Padang ya, di Padang pisah ya. Kemudian dikemukakan nih, mana dia, dikemukakan. Nah itu D-nya disatukan, dilampirkan, diketengahi, di apa lagi, dibicarakan, dikumpulkan, disatukan. Ya, kata kerja itu D-nya itu menyatu dengan kata kerjanya itu yang perlu dia mengantarkan untuk kerjanya itu, diketemukan, ditampilkan, dipresentasikan. Nah itu menyatu D dengan itu yang banyak masalah tuh. Terus kalau misalnya kita menulis nama tari itu tari kejai, T-nya huruf besar, K-nya juga huruf besar. Kemudian Kota Padang, K-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Kabupaten Rejang Lebong, K-nya huruf besar, kabupaten, K-nya huruf besar. Rejang tuh R-nya huruf besar, L tuh Lebongnya huruf besar. Nama dusun, nama nagari, nama kampung, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi, nama sekolah, semuanya itu Anda tulis. Nama suatu lembaga, misalnya LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau misalnya. Nah itu kan huruf besar, harus huruf besar. PDI misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya, itu kan huruf-huruf besar awal-awal dari kata-katanya itu. Itu yang saya lihat, ini yang masalah banyak mahasiswa. Kalau seperti ini nanti Anda ketika diperiksa oleh dosen tuh, dosennya pembimbingnya udah memeriksa bahasa saja, susunan bahasa. Jadi nanti tidak terkoreksi lagi isi konten daripada proposal Anda. Hati-hati itu. Saya kalau itu betul-betul saya sudah boring ya, artinya bosan gitu melihatnya. Kadang-kadang saya malas membaca itu gara-gara itu. Karena apalagi sekarang kan dikirim melalui WA, melalui Telegram, melalui email, tulisan-tulisan itu. Dosen tuh sebagai tukang edit tuh capek juga gitu loh. Kalau dosen lain dia pakai tertulis, artinya proposalnya dikirim melalui kertas. Lah Anda harus ke kampus. Sementara kalau Anda berada di Aceh, Anda berada di Bengkulu, di Kerinci, Anda boleh kirim ke saya melalui media sosial, email gitu kan, seperti itu. Tuh Ibu harapkan Anda seperti itu. Jadi itulah di dalam bagaimana Anda bisa mempelajari menulis karya ilmiah itu dengan berkualitas gitu. Berkualitasnya itu sistem penulisan tuh, format-format tuh harus dibetulkan. Dalam karya ilmiah mungkin itu yang lebih, sebenarnya di karya ilmiah lebih kepada karya ilmiah ya. Tapi karena ada lagi mata kuliah seminar, kalau saya seminar otomatis akan cenderung mahasiswa disuruh membuat makalah. Jadi bagaimana Anda bisa membedakan antara karangan cerpen, cerbung. Nah itu kan pada suatu hari saya berjalan-jalan ke tepi sungai, maka saya melihat, nah itu pun ada struktur bahasanya yang baik. Pada suatu sore saya berjalan-jalan di pinggir sungai, maka saya melihat anak ayam yang berada dalam sungai hampir tenggelam, lalu saya turun ke sungai. Nah itu kan juga struktur. Nah itu cerita fiktif itu kan, artinya itu kan Anda menulis sebuah karangan fiktif gitu. Kalau ini kan karangannya karangan ilmiah. Karangan ilmiah ini semuanya dibuktikan dengan bukti, ditandai dengan bukti. Ketika Anda mengatakan tari kejai ini sudah ada sejak tahun 1845, sumbernya dari mana? Anda harus nyatakan.
wawancara dengan si anu, tulisan si anu itu harus dalam kurung Sudarsono misalnya, itu harus dijelaskan bagaimana Anda menulis karya ilmiah itu, kutipan-kutipan itu nanti memang harus betul gitu. Itu yang perlu sekali. Bagaimana kita menjalin antara teori dengan yang tulisan ilmiah itu seperti itu. Ada argumennya. Argumennya gitu. Misalnya kalau kita mengatakan tari kejai ini sudah berkembang dari bentuk yang sederhana, geraknya sekarang sudah bervariasi sekali, bahkan dimiliki oleh hampir setiap kecamatan mempunyai tari kejai dengan versi masing-masing. Itu pendapat kata siapa? Kan Anda mengumpulkan data tuh ke lapangan. Anda tuh kan tahu, misalnya Anda tanya ke orang-orang itu, walaupun Anda tahu, misalnya Anda tahu, oh saya melihat bukan gitu, saya melihat buktinya di lapangan kan begitu, tapi kan Anda harus, pendapat Anda itu harus dikuatkan oleh orang narasumber. Itu yang dia key informan, kemudian narasumber itu gunanya. Jadi ketika kita ada menulis, misalnya ketika kita bagaimana menjalin tulisan kita itu dengan teori-teori, nah itu yang sangat perlu sekali di dalam karya ilmiah. Jadi ibu mengharapkan mata kuliah ini banyak membaca, harus tekun, karena mata kuliah inilah yang menentukan proposal Anda nanti. Jangan bermalas-malas, apalagi sekarang di rumah, coba banyak lihat Anda bisa banyak membaca, tapi ya paket-paket itu kurang-kurangilah dulu membuka Instagram, membuka Facebook. Ya kalau Anda kaya nggak apa-apa, paket internetnya banyak ya nggak apa-apa, mungkin ada wifi di rumahnya. Tetapi kalau kita hidupnya sederhana, kasihan orang tuanya. Nanti sekali 3 hari beli 100.000 itu kan sayang ya. Makanya saya tidak cenderung Zoom itu, karena takut paket Anda tuh ditariknya banyak sekali gitu kan, katanya sekali Zoom tuh 25.000 Bu. Nah itu saya sebenarnya, makanya saya rekam suara saya kirim ke YouTube, karena kalau lebih dari 5 menit 2 menit tidak bisa dimasukkan ke e-learning langsung. Oke, Ibu harapkan Ananda semuanya rajin ya, tekun, luruskan niatnya untuk menyelesaikan kuliah dengan betul. Oke ya, berasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita akan karya ilmiahnya, memang Anda akan membuat karya ilmiah gitu dalam penyelesaian tugas akhirnya nanti dalam mata kuliah ini. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersemangat semuanya walaupun COVID. Jangan lupa 3M, bukan 3 miliar ya. 3, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, itu saja. Bye bye.